bab 1 tentang permintaan audit dan layanan asuransi. Permintaan audit terjadi ketika suatu organisasi membutuhkan pemeriksaan independen atas laporan keuangan. Audit umumnya dilakukan oleh auditor eksternal untuk memberikan opini apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai standar akuntansi. Layanan asuransi. Layanan asuransi adalah jasa profesional yang bertujuan meningkatkan kualitas informasi agar lebih dapat dipercaya oleh pengguna. Audit termasuk bagian dari layanan ini, tetapi cakupnya lebih luas. Perbedaan utama, audit itu fokus pada laporan keuangan dan memberikan opini dengan tingkat keyakinan tinggi. Lalu layanan asuransi itu tidak hanya laporan keuangan, tetapi juga berbagai informasi lain dengan tingkat keyakinan yang bisa berbeda-beda. Kesimpulannya, permintaan audit muncul karena kebutuhan akan kepercayaan terhadap laporan keuangan, sedangkan layanan asuransi lainnya membantu meningkatkan kualitas berbagai jenis informasi agar dapat digunakan secara andal dalam pengambilan keputusan. Di sini saya dari kelompok 9 akan mereview materi yaitu profesi CPA, membahas tentang peran, tanggung jawab, serta kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang akuntan profesional. CPA merupakan sertifikasi profesional di bidang akuntansi yang menunjukkan bahwa seorang memiliki keahlian, pengetahuan, dan integritas dalam menjalankan tugas audit perpajakan serta konsultasi keuangan. Profesi ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan kepercayaan publik terhadap laporan keuangan suatu entitas. Seorang CPA memiliki tanggung jawab utama dalam memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan. Dalam menjalankan tugasnya, CPA harus berpedoman pada standar auditing yang berlaku serta kode etik profesi. Independensi dan objektivitas menjadi prinsip utama karena CPA harus bebas dari pengaruh pihak manapun agar hasil audit yang diberikan dapat dipercaya. Selain itu, CPA juga dituntut menjaga kerahasiaan informasi klien serta bekerja dengan penuh kehati-hatian dan profesionalisme. Profesi CPA memberikan berbagai manfaat baik bagi individu maupun organisasi. Bagi individu, CPA membuka peluang karir yang luas seperti menjadi auditor eksternal, konsultasi pajak, atau penasihat keuangan. Sementara bagi organisasi, keberadaan CPA membantu meningkatkan kredibilitas laporan keuangan, mendukung pengambilan keputusan, serta mengurangi resiko kecurangan dan kesalahan pelaporan. Namun demikian, profesi CPA juga menghadapi berbagai tantangan seperti perkembangan teknologi, kompleksitas regulasi, serta tuntutan transparansi yang semakin tinggi. Oleh karena itu, CPA harus meningkatkan kompetensi melalui pendidikan berkelanjutan dan mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis. Dengan demikian, profesi CPA tetap relevan dan mampu memberikan kontribusi yang signifikasi bagi dunia bisnis dan perekonomian. Nah, setelah membahas bab 2, kita akan membahas bab 3 yang berisi tentang laporan audit. Nah, jadi itu kita akan membahas mulai dari jenis opini sampai bagaimana auditor itu mengambil keputusan. Jadi, jangan berlama-lama, kita bahas sekarang. Nah, yang pertama, laporan audit sendiri ialah hasil akhir dari proses audit yang berisi opini auditor terhadap laporan keuangan suatu entitas. Nah, intinya itu auditor memberi penilaian apakah laporan keuangan sudah disajikan secara wajar atau belum sesuai standar yang berlaku. Lalu jenis opini yang paling diharapkan yaitu opini tanpa modifikasi, yang artinya laporan keuangan ini dianggap sudah wajar dalam semua hal yang material. Tetapi untuk bisa memberikan opini ini ada beberapa syarat, yaitu yang pertama bukti audit yang cukup dan tepat, yang kedua laporan keuangan sesuai standar akuntansi, dan yang ketiga tidak ada kesalahan material.
Lalu laporan audit ini punya struktur yang baku, biasanya terdiri dari judul dan alamat, paragraf pendahuluan, tanggung jawab manajemen, tanggung jawab auditor, opini auditor, dan tanggal serta tanda tangan. Nah, struktur ini tuh penting supaya laporan audit ini mudah dipahami dan konsisten. Nah, jika ada masalah, auditor ini bisa memberikan opini secara wajar tanpa pengecualian, yaitu yang pertama qualified opinion. Atau ada masalah tetapi tidak terlalu besar. Yang kedua, advance opinion. Ini tuh laporan keuangan yang tidak wajar. Dan yang terakhir ada disclaimer opinion. Ini tuh auditor tidak bisa memberikan opini. Nah, biasanya ini tuh terjadi karena keterbatasan bukti atau kesalahan yang material. Ada juga yang disebut dengan paragraf penekanan atau emphasis of matter. Nah, ini tuh bukan berarti laporan salah, tetapi auditor ingin menarik perhatian ke hal yang penting, misalnya ketidakpastian tertentu. Selain itu juga ada paragraf hal lain untuk informasi tambahan di luar laporan keuangan. Lalu kita akan membahas tentang materialitas. Nah, materialitas ini yaitu pada seberapa besar kesalahan yang masih bisa ditoleransi. Nah, jika kesalahan dianggap material, maka bisa mempengaruhi opini auditor. Jadi konsep ini tuh sangat penting dalam menentukan keputusan audit. Lalu kita akan membahas tentang pengambilan keputusan auditor. Nah, dalam praktiknya, auditor ini harus mempertimbangkan yang pertama bukti audit, yang kedua tingkat materialitas, dan yang ketiga risiko audit. Nah, dari situ auditor itu menentukan jenis opini yang paling tepat untuk diberikan. Jadi kesimpulannya, laporan audit ini adalah bentuk pertanggungjawaban auditor yang berisi opini atas laporan keuangan. Jenis opini ini ditentukan oleh bukti, materialitas, dan kondisi yang ditemukan selama audit. Di bab selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan bab CH5, legal liabilities atau kewajiban hukum. Lingkungan hukum untuk akuntan publik bersertifikat. Auditor wajib menjalankan pekerjaannya dengan kehati-hatian dan profesionalisme sesuai dengan kontrak yang ada dengan klien. Nah, jika terjadi kelalaian atau tidak memenuhi standar, maka auditor ini dapat dituntut oleh klien maupun pihak ketiga. Bahkan dapat dikenai sanksi hukum atau pidana dalam kasus tertentu. Nah, tingginya tuntutan hukum ini terhadap auditor dipengaruhi oleh semakin kompleksnya bisnis dan audit, kondisi ekonomi yang tidak stabil, serta meningkatnya kecenderungan masyarakat untuk mencari pihak yang dapat dimintai ganti rugi. Kegagalan bisnis, kegagalan audit, dan resiko audit. Kegagalan bisnis terjadi karena faktor ekonomi atau kesalahan manajemen, seperti kebangkrutan atau ketidakmampuan membayar utang. Kegagalan audit terjadi ketika auditor tidak mengikuti standar audit sehingga menghasilkan opini yang salah. Sedangkan risiko audit adalah kemungkinan auditor tidak menemukan salah satu material meskipun telah bekerja sesuai standar. Perbedaan inilah yang sering tidak dipahami oleh pengguna laporan keuangan sehingga menimbulkan kesenjangan harapan antara audit dan pengguna. Selanjutnya, konsep hukum yang memengaruhi tanggung jawab. Auditor bukan penjamin laporan keuangan, tetapi hanya diwajibkan bekerja dengan kehati-hatian sesuai standar profesional dan standar audit nasional. Auditor bertanggung jawab atas kelalaian, kecurangan, atau itikat buruk termasuk atas pekerjaan pihak lain yang digunakan dalam audit. Tingkat tanggung jawab hukum tergantung pada tingkat kesalahan, mulai dari kelalaian ringan hingga penipuan, serta dapat mencakup tanggung jawab kepada klien, pihak ketiga secara perdata maupun pidana. Selanjutnya, kewajiban terhadap pihak ketiga berdasarkan hukum umum. CPA dapat bertanggung jawab kepada pihak ketiga seperti investor, kreditor, bank, dan jika mereka mengalami kerugian akibat mengandalkan laporan keuangan yang menyesatkan. Berdasarkan doktrin Ultramarx, auditor tidak bertanggung jawab atas kelalaian biasa kepada pihak ketiga kecuali pihak tersebut dikenal oleh auditor. Namun, jika terjadi kelalaian berat
kelalaian berat atau bahkan penipuan, auditor tetap dapat dimintai pertanggungjawaban. Konsep ini berkembang menjadi pengguna yang diperkirakan, yaitu pihak terbatas yang secara wajar dapat diidentifikasi. Terdapat 3 pendekatan utama, yaitu hubungan langsung atau privity, kelompok terbatas atau restatement, dan pengguna yang dapat diprediksi atau paling luas namun kini jarang yang digunakan. Selanjutnya, tanggapan profesi terhadap tanggung jawab hukum. Profesi akuntansi berupaya mengurangi resiko terjadinya tuntutan hukum dengan menetapkan dan memperbarui standar audit, menolak gugatan yang tidak berdasar, serta memberikan edukasi kepada pengguna laporan keuangan mengenai batasan audit. Selain itu, profesi juga melakukan pengawasan terhadap anggotanya, memberikan sanksi atas pelanggaran, serta mendorong perubahan regulasi untuk meningkatkan perlindungan hukum. Upaya auditor dalam meminimalkan risiko hukum. Auditor dapat meminimalkan risiko hukum dengan memilih klien yang berintegritas, menjaga independensi, memahami bisnis klien, melakukan audit berkualitas, dan menyusun dokumentasi yang baik. Penerapan skeptisisme profesional juga penting karena untuk mendeteksi proteksi kesalahan. Selain itu, auditor disarankan memiliki asuransi serta perlindungan hukum yang memadai untuk melindungi dirinya sendiri. Selanjutnya, tanggung jawab perdata berdasarkan Undang-Undang Sekuritas Federal. Tuntutan hukum terhadap CPA banyak terjadi berdasarkan Undang-Undang Sekuritas Federal karena memungkinkan gugatan kelompok dan ganti rugi besar. Undang-Undang Sekuritas mengatur penerbitan sekuritas baru, di mana pembeli dapat menuntut auditor jika terjadi salah satu material dan beban pembuktian berada pada auditor. Sementara itu, Undang-Undang Sekuritas tahun selanjutnya juga mengatur laporan keuangan perusahaan publik yang dipublikasikan secara luas, termasuk laporan tahunan dan triwulan, dengan fokus utama pada pencegahan penipuan dan transaksi sekuritas. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai audit responsibilities and objective atau tanggung jawab dan tujuan audit. Audit merupakan suatu proses pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor independen terhadap laporan keuangan perusahaan. Nah, tujuan utama audit adalah untuk memberikan opini mengenai apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Nah, dalam proses audit terdapat perbedaan yang jelas antara tanggung jawab manajemen dan tanggung jawab auditor. Nah, manajemen bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan, menjaga pengendalian internal, serta memastikan bahwa informasi keuangan yang disajikan bersifat benar dan dapat dipercaya. Sementara itu, auditor bertanggung jawab untuk memeriksa laporan keuangan tersebut, mengumpulkan bukti audit yang cukup dan tepat, lalu menyampaikan hasil pemeriksaannya dalam bentuk opini audit. Selanjutnya, auditor harus memperhatikan kemungkinan adanya salah saji material dalam laporan keuangan. Salah saji material adalah kesalahan yang cukup signifikan sehingga dapat mempengaruhi keputusan para pengguna laporan keuangan. Salah saji ini dapat timbul karena 2 hal, yaitu error dan fraud. Error merupakan kesalahan yang tidak disengaja, misalnya kesalahan pencatatan atau perhitungan. Sedangkan fraud adalah kecurangan yang dilakukan secara sengaja, seperti manipulasi pendapatan atau penyembunyian biaya. Oleh karena itu, auditor harus memiliki profesional skepticism atau sikap skeptis profesional. Artinya, auditor tidak boleh langsung menerima semua informasi yang diberikan oleh manajemen, tetapi harus tetap bersikap kritis dan melakukan pemeriksaan berdasarkan bukti yang memadai. Selain itu, auditor juga perlu menggunakan professional judgment, yaitu pertimbangan profesional dalam pengambil keputusan selama proses audit. Dalam pelaksanaannya, audit biasanya dibagi ke dalam beberapa siklus transaksi seperti siklus penjualan, siklus pembelian, siklus penggajian, siklus persediaan, dan siklus pendanaan. Pembagian ini bertujuan untuk proses audit menjadi lebih struktur
sistematis, dan mudah untuk dilaksanakan. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa audit memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan keandalan laporan keuangan. Melalui audit, para pengguna laporan keuangan dapat memperoleh keyakinan yang lebih besar bahwa informasi keuangan yang disajikan perusahaan dapat dipercaya dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Baik, di sini saya akan mereview bab 4 terkait etika profesional. Jadi pada bab ini membahas tentang pentingnya etika dalam kehidupan pribadi maupun profesional, khususnya dalam profesi akuntansi. Jadi etika sendiri itu dapat diartikan sebagai seperangkat prinsip atau nilai moral yang menjadi pedoman seseorang dalam bertindak. Setiap individu itu memiliki nilai etika yang berbeda-beda yang dipengaruhi oleh pengalaman hidup, lingkungan, serta pendidikan. Namun secara umum etika itu sangat penting karena menjadi perekat dalam masyarakat agar kehidupan berjalan tertib, terutama karena manusia saling bergantung satu sama lain dalam hal kepercayaan dan kejujuran. Jadi dalam masyarakat itu banyak nilai etika yang juga dijadikan sebagai hukum. Namun tidak semua nilai etika dapat diatur secara hukum, seperti kepedulian, empati. Oleh karena itu kesadaran individu itu tetap sangat diperlukan. Salah satunya contoh nilai etika yang umum adalah kejujuran, tanggung jawab, keadilan, rasa hormat, kepedulian, dan kewarganegaraan. Nilai-nilai ini menjadi dasar dalam menentukan apakah suatu perilaku dianggap etis atau tidak. Jadi perilaku yang tidak etis itu biasanya terjadi karena dua hal utama, yaitu perbedaan standar etika antara individu dengan masyarakat, atau karena seseorang memilih untuk bertindak egois demi kepentingan pribadi. Banyak kasus menunjukkan bahwa orang sebenarnya tahu tindakan tersebut salah, tetapi tetap melakukannya karena ingin keuntungan tertentu seperti uang, kekuasaan, atau kemudahan. Di bab ini juga menjelaskan dilema etika, yaitu situasi ketika seseorang harus memilih antara beberapa pilihan yang memiliki konsekuensi moral. Untuk membantu menyelesaikan dilema etika ini digunakan pendekatan 6 langkah, yaitu mengumpulkan fakta, mengidentifikasi masalah etika, menentukan pihak yang terdampak, mencari alternatif tindakan, mempertimbangkan konsekuensi dari setiap alternatif, dan akhirnya memilih tindakan yang paling tepat. Pendekatan ini biasanya membantu seseorang mengambil keputusan yang lebih rasional dan sesuai dengan nilai-nilai etika. Selain itu, terdapat beberapa cara berpikir yang sering digunakan untuk membenarkan tindakan tidak etis, seperti semua orang juga melakukannya, atau selama tidak ketahuan tidak masalah, atau juga kadang kalau tidak melanggar hukum berarti etis. Pola pikir seperti ini itu berbahaya karena dapat menyesatkan dan membuat seseorang terbiasa melakukan hal-hal yang salah. Jadi dalam konteks profesi, terutama akuntan publik, etika memiliki peran yang sangat penting. Seorang profesional itu dituntut untuk memiliki tanggung jawab yang tinggi dibandingkan masyarakat umum karena pekerjaannya kan berkaitan dengan kepentingan publik. Jadi kepercayaan masyarakat terhadap laporan keuangan sangat bergantung pada integritas dan independensi auditor. Jika kepercayaan ini hilang, maka nilai dari audit dan profesi akuntan juga akan menurun. Oleh karena itu, profesi akuntansi memiliki kode etik yang mengatur perilaku anggotanya, seperti kode etik AICPA, standar PCAOB, dan aturan dari SEC. Kode etik ini berfungsi sebagai pedoman agar akuntan selalu bertindak secara profesional, jujur, objektif, dan bertanggung jawab. Prinsip utama dalam kode etik itu meliputi tanggung jawab, kepentingan publik, integritas, objektivitas, dan independensi, kehati-hatian profesional, serta ruang lingkup dan sifat jasa. Secara keseluruhan, di bab ini menekankan bahwa etika bukan hanya sekedar aturan, tetapi merupakan dasar penting dalam membangun kepercayaan, terutama dalam profesi yang berhubungan dengan kepentingan publik seperti akuntansi. Jadi tanpa etika, kualitas pekerjaan dan kepercayaan masyarakat itu akan menurun, sehingga profesional harus selalu menjaga perilaku etis dalam setiap tindakan. I just had to let you know you're